Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzila Turisko. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah gerakan Salafi dan HTI. Secara umum, pengertian Salafi adalah pengikut para Salafi soleh atau para pendahulu yang soleh. Golongan ini juga sering disebut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ini merujuk pada Nabi Muhammad SAW dan beberapa generasi di bawahnya, yaitu para sahabat dan para tabi'in. Istilah Salafi ini pada mulanya digunakan oleh beberapa komunitas Sunni. Istilah Salafi kemudian digunakan oleh Muhammad Abduh dan Rosid tatkala hendak membangun gerakan pembaruan di Mesir. Di tangan Abduh, istilah Salafi sedikit mengalami pergeseran makna yang dikaitkan dengan semangat pembaruan dan pemurnian. Di sini Salafi dirujukan pada model pemahaman para penganut Islam paling awal, yaitu Nabi dan sahabat. Gerakan pemurnian yang lain, khususnya Wahabisme, ternyata pada mulanya tidak menggunakan istilah ini. Mereka mengkampanyekan pemurnian ajaran dengan merujuk langsung kepada Quran dan Sunnah dengan model pemahaman yang literal. Di Indonesia, Muhammadiyah dan Persis yang juga mengusung tema pemurnian ajaran juga tidak menggunakan istilah Salafi, walaupun ketiganya sama-sama menggeluti isu-isu bid'ah, khurafat dan sejenisnya. Istilah Salafi kemudian dipopulerkan kembali oleh Nasiruddin Albani pada dekade 1980-an di Madinah. Jamaahnya kemudian dikenal dengan Al-Jama' Al-Salafiyah Al-Mustasib. Itu hampir sama dengan Wahabisme. Salafi yang dimaksudkan Albani adalah suatu gerakan untuk memurnikan kembali ajaran Islam dengan mengedepankan kampanye pembahasan terhadap segala sesuatu yang dianggap bid'ah. Di lain pihak, ada pula gerakan Wahabi. Gerakan ini berasal dari pemikiran sendirinya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan ini besar di Najd, Arab Saudi. Secara prinsip, Wahabi dan Salafi memiliki kemiripan. Keduanya memiliki cita-cita untuk memurnikan ajaran agama Islam dari syirik dan bid'ah. Perbedaan kedua paham ini terletak pada pemahaman soal mazhab fikih. Umumnya, Wahabi mengadopsi pemahaman fikih Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali. Sementara itu, Salafi menolak mengadopsi madhab manapun. Dalam sejarahnya, Wahabi gemar memberikan cap kafir kepada pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Bahkan mereka tidak segan-segan memerangi atau membunuh pihak yang tidak satu aliran dengan mereka. Razia dan penggerebekan adalah hal yang lazim dilakukan kelompok ini. Kelompok Wahabi kerap menolak istilah Wahabi untuk gerakan mereka. Mereka kerap kali memiliki untuk disebut sebagai Salafi. Ini kerap membuat rancu gerakan Salafi dan Wahabi di mata orang awam. Maka jika ingin menggambarkan paham yang meletari gerakan tersebut, maka istilah yang lebih tepat adalah Salafi Jihadi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai gerakan Salafi sendiri, gerakan Salafi ini pemikirannya yang pokok itu cuma satu, yaitu pendirian negara khilafah Islamiyah ditegakkan kembali di bumi ini. Jadi gerakan Salafi ini bertindak atau bergerak dalam
sisi politik seperti itu. Walau banyak mereka jarang menampakkan secara jelas kok sekarang ya, karena memang sudah dibubarkan di Indonesia dan dianggap sebagai aliran-aliran yang sesat. Namun pada dasarnya gerakan Salafi ini bertindak atau berideologi untuk mendirikan kerajaan khilafah Islamiyah di muka bumi ini. Jadi ketika mereka itu berada di negara-negara yang tidak sesuai dengan Islam, misalnya di Indonesia, itu dianggap kafir, darul kufur, sebagai darul kufri, atau negara kufur, negara kafir. Kenapa? Karena di dalam negara tersebut tidak menerapkan asas-asas hukum Islam. Jadi menurut mereka setiap negara yang benar dalam Islam itu adalah kehilafahan sebagaimana kehilafahan Khulafaur Rasyidin, seperti itu. Ke dinasti Umayyah seperti itu, Abbasiyah seperti itu. Ketika ada negara, maka negara di situ menurut Islam yang benar, menurut mereka itu dituntut untuk menghukum orang-orang yang tidak sholat dan tidak menunaikan zakat. Nah, dalam artian seperti ini, ketika Indonesia sendiri ini mengangkat asas demokrasi berdasarkan Pancasila, maka Indonesia termasuk darul kufri, seperti itu. Karena mereka ini bergerak pada dasarnya pada sektor seperti itu untuk mendirikan negara khilafiyah Islamiyah. Nah, itu salah satu contoh, itu satu contoh perbedaan antara gerakan Salafi HTI dengan Salafi yang lain. Nah, gerakan Salafi HTI ini ya itu tadi, ternyata di Indonesia sudah dibubarkan atau dianggap sebagai aliran terlarang karena mereka beberapa saat yang lalu itu makar, seperti itu, ingin membubarkan Indonesia, mendirikan negara khilafiyah di Indonesia, khilafiyah Islamiyah. Padahal Indonesia sendiri sudah berdasarkan asas-asas hukum Islam, tapi yang menurut mereka asas-asas hukum Islam itu mendirikan negara yang dimana orang Islam yang berkuasa, dan orang-orang kafir itu jika tidak matuh atau tidak ingin selamat atau tidak ingin dibantai oleh orang Islam, maka harus mengikuti hukum-hukum Islam, misal membayar jizyah, membayar pajak, seperti itu. Terima kasih. Ya, selanjutnya ajaran Salafi Wahabi adalah mengkafirkan Sufi Mu'arabi. Abu Yazid Al-Bustami mudah mengkafirkan muslim lain, memvonis sesat kitab Aqidatul Awam dan Qasidah Burdah, mengkafirkan dan menganggap sesat pengikut madhab Asy'ari dan Maturidiyah, merubah beberapa bab kitab-kitab ulama klasik seperti kitab Al-Azkar An-Nawawi. Mereka menolak perayaan Maulid Nabi Muhammad karena menganggap acara tersebut sebagai acara bid'ah. Dan perbuatan bid'ah menurut mereka adalah sesat semuanya. Mereka menilai acara yasinan, tahlilan, dan ritual bid'ah adalah ritual bid'ah. Padahal kedua amalan tersebut tidak bisa dikatakan melanggar syariat. Karena secara umum bacaan dalam susunan tahlil ada dalil-dalilnya baik dari Al-Quran dan Al-Hadis, seperti yang sudah disampaikan oleh para ulama terdahulu. Dan mereka juga menolak kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Untuk gerakan HTI, gerakan ini mengusung konsep Khalifah Kubro, juga menolak sistem pemerintah demokrasi yang dianut sebagai sebagian besar di negara di dunia. Tujuan besar mereka adalah memulai kehidupan Islami dengan cara menancapkan tonggak-tonggak Islam di bumi, baru kemudian merambah Khalifah Islamiyah di Arab. Selain itu, konsep mazhab Hizbut Tahrir atau HTI adalah ingkar akan kebenaran dan azab kubur. Membolehkan mencium wanita bukan istri, baik dengan syahwat ataupun tidak. Tidak percaya akan munculnya Dajjal akhir zaman. Hadis ahad tidak boleh dijadikan dalil dalam akidah, dan memperbolehkan negara Islam menyerahkan pajak kepada negara kafir. Bisa dibilang menerapkan aturan-aturan khilafiyah Islamiyah.
Falsafah yang mendasari berdirinya Partai Pembebasan ini sebagaimana terangkum dalam buku terbitan HTI yang bertajuk Memahami HTI Berpijak dari Kemunduran Masif Peradaban Islam Semenjak Abad 12 Hijriah, yang berbanding lurus dengan lemahnya semangat umat Islam untuk memperdalam Islam itu sendiri. Lemahnya generasi umat Islam untuk memperdalam Islam bagi mereka intern dengan upaya memisahkan Arab dan Islam. Sedang gagal proyek kebangkitan yang bertopang dari Islam. Setidaknya kembali pada 3 alasan. Yang pertama, tidak memahami secara komprehensif pemikiran Islam. Kemudian yang kedua, hanya memperdalam hukum yang bersifat teoritis, akan tetapi mengabaikan aspek-aspek praksis. Kemudian yang ketiga, asumsi keterpisahan pemikiran Islam dan aplikasinya. Selanjutnya, adapun piranti untuk sampai pada parlemen adalah yang pertama, memutuskan perhatian pada upaya doktrinasi terhadap masyarakat tentang Islam. Al-ihtimam al-amal as-saqafi atau taskif. Pada aspek ini, seperti pernyataan An-Nabhani sendiri dalam Al-Takatul Hizbut Tahrir, jelas mengikrarkan pengabaian terhadap aspek etika dalam Islam dan mengedepankan pemikiran dan pengetahuan tentang peradaban Islam. Untuk yang kedua, memutuskan perhatian aktivitasnya dalam ranah politik. Al-ihtimam bi al-amal al-asyasi. Dalam ranah politik, mereka berusaha sekuat mungkin untuk meruntuhkan aturan-aturan yang dibuat bukan dari asas Islam. Dalam buku yang bertajuk Madhat Hizbut Tahrir, mayoritas negara yang dihuni oleh umat Islam sekarang layak disebut Dar al-Kufr, karena mengadopsi hukum-hukum yang berasal bukan dari asas Islam, dan tidak di bawah kontrol masyarakat Islam. Ketika negara Islam sudah terrealisasi, HTI mengagendakan menyusun undang-undang yang diawali dengan telaah problematika masyarakat. Kemudian membuat kaidah umum sebagai referensi hakim atau qadli ketika memberikan putusan hukum yang bisa dijadikan mengentaskan varian problem yang berkembang. Mereka mensyaratkan aturan tersebut merupakan perpanjangan dari fikir Islam. Interpretasi undang-undang yang dilakukan oleh hakim harus melalui penguasaan teks Islam, an-nusus asy-syar'iyyah, usul fikih dan fikih. Mereka bertanggapan Islam sebagai agama mempunyai aturan. Aturan ini adalah hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Aturan-aturan tersebut terklasifikasi pada hukum-hukum yang mempunyai orientasi mengentaskan problem masyarakat fikrah, dan hukum-hukum yang mencakup tata cara aplikasi hukum, menjaga akidah dan menyebarkan dakwah atau thariqah. Islam tersusun dari dua unsur dan tak akan mungkin berislam secara sempurna tanpa upaya menjalankan keduanya. Mereka mencontohkan bahwa sholat adalah fikrah dan negara Islam merupakan thariqah yang bertugas tidak hanya menganjurkan umat Islam yang untuk melaksanakannya secara teratur saja, akan tetapi juga mengupayakan hukuman bagi yang meninggalkan sholat. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.